Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Juli. Dan hari ini aku mau bacain dulu komen-komen yang udah masuk di YouTube. Nanti mudah-mudahan bisa dilaksanakan nih ya pendapat-pendapatnya. Ini ada beberapa, dua-duanya boleh buat saya newbie. Kemarin saya telah masuk live YouTube karena jam 6 waktu khusus buat kami. Iya, I'm so sorry. Aku juga baru nyadar sih. Jadi saya usahakan nanti mungkin diseling-seling ada live YouTube, harinya tetap di hari Senin misalnya, tapi mundur waktunya ya jam 7 atau 7.30 karena ada yang request jam 8. Tapi kalau jam 8 sampai jam 9 kayaknya agak kemalaman buat saya. Jadi mungkin saya usahakan nanti sekitar jam 7.30 sampai 8.30. Oke, nanti saya diskusi dulu dengan si Foninya ya. Lalu ini ada yang request roti Demas Cevin dan setuju untuk video di YouTube ini aja. Ya, it's okay nanti saya coba mix and match ya. Jadi ada yang live, ada yang berupa video saja. Jadi teman-teman kalau misalnya yang berupa video mungkin kan lebih singkat, padat, jadi lebih enak juga kalau mau ngeliatin analisa sahamnya. Tapi kalau yang mau diskusi itu masih bisa juga. Oke, kita ke Telegram, karena toolsnya Wisdom and Invest ini ada di Telegram, dan tools ini adalah bikinan Wisdom and Invest ya, jadi nggak bisa didapatkan dimanapun, hanya bisa dengan cara berlangganan ataupun bisa didapetin dengan cara menjadi nasabah, buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest, jadi menjadi nasabah otomatis. Saya mau jelasin sedikit tentang penggunaan chart Win. Jadi barangkali teman-teman mendapatkan kesempatan untuk ngeliatin chart secara gratis di Telegram yang nantinya beberapa hari ke depan akan kita bagikan secara gratis sehingga teman-teman bisa pakai secara maksimal, barangkali dapatin cuan dan bisa berlangganan Win Winbot ini ya. Enaknya kalau pakai Winbot ini adalah teman-teman bisa analisa secara mandiri, nggak perlu tanya kanan kiri, juga lebih singkat cara analisanya, sekali ngelihat aja udah tahu, oh ini artinya sahamnya lagi bagus, oh ini sahamnya jelek, oh ini ada divergen. Jadi dengan saya ngajarin sekilas seperti ini, mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ya, Win system ini atau chartbot ini. Ini contohnya ya beberapa saham. Ini contoh-contoh saham Winsys. Winsys itu artinya saham yang chart yang menggunakan Win system. Jadi kita punya sistem yang memang unik khusus untuk para member. Dengan sekali ngeliat aja, teman-teman udah bisa. Yaitu 3 kategori ini ya. Dia breakout, dia bikin higher high, dia bikin tren naik, lalu volumenya mulai naik, and then momentumnya juga semakin naik. Ini saya kasih beberapa contoh supaya teman-teman terbiasa ngelihatnya. Karena setiap chart itu ada pola-pola ya, pola-pola tertentu yang bisa diulang atau kita lihat kembali di saham-saham lainnya. Jadi walaupun berbeda saham, tapi kadang-kadang itu selalu muncul pola-pola ini. Jadi kita bisa pakai kesempatan ini untuk entry. Contoh ini saham yang lain, nama sahamnya abaikan saja karena hanya saat itu doang dia menariknya ya. Terkadang ini karena sahamnya kadang-kadang saham gorengan, dia begitu udah selesai ya udah. Nah, nanti saya ajarin juga ketika apa sih saham itu disebut jelek. Jadi kalau yang bagus adalah ketika dia sedang uptrend, volumenya semakin liquid, semakin meningkat, momentumnya juga meningkat. Contoh kayak di sini ya. Lalu di sini juga, padahal ini saham-saham gorengan ya, Fire, Puri, itu saham gorengan. Disclaimer, jadi semua saham yang dibahas di sini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Ini sahamnya udah lewat, udah lama banget. Jadi saya kumpulin tuh dari tahun 2023 dan akan saya terus kumpulin supaya teman-teman bisa belajar dari histori, dari yang udah terjadi. Barangkali ini gejala-gejala atau pola-pola ini muncul lagi di kemudian hari di saham yang lain ataupun saham yang sama itu juga bisa. Jadi kita bisa pakai kesempatan itu untuk entry. Contoh Fire, contoh di Prim ya, dia breakout, higher high candle-nya, dia uptrend, volume semakin meningkat, momentumnya juga meningkat. Jadi ini yang khusus saham-saham yang ada momentum berwarna biru. Ini juga contohnya di BRPT saat dia lagi uptrend, di BRPT saat dia lagi uptrend, volumenya meningkat, momentumnya juga meningkat, ya, momentum biru-biru. Ini di Unik.
dia uptrend, volume meningkat, momentumnya meningkat. Ini contoh lain bikin, dia breakout, higher high, volume meningkat, momentum juga meningkat. Jadi ada ya, pola-pola ini selalu berulang walaupun di saham yang berbeda. Ini ada di Dild, ini juga dia naik, volumenya juga ikut menguat kan, momentumnya menguat, ada di Auto juga, ini udah lama banget yang tahun 2023, momentumnya meningkat, volumenya tuh dari nggak ada jadi ada ya, mulai semakin liquid, momentumnya biru, dia breakout, di sini dia break lagi, momentum lagi, and then di sini dia breakout lagi, momentum lagi. Jadi usahakan kita cari saham-saham yang ada momentum birunya. Ini contoh lain, volumenya meningkat, trennya meningkat, volume meningkat, momentum juga meningkat ya. Ini contoh saham lain, BRPT juga. Berarti keulang tadi nih. Ini BRPT, ini juga di PANI, ini juga ya Seger. Tapi ini udah lewat semua ya. Ini juga pernah di PSAB, volume meningkat, momentum meningkat, trennya juga uptrend. Ini juga ada di SSIA, breakout, volume, dan momentum. Ini juga ya, breakout, volume, momentum. Nah, yang ini polanya beda lagi. Dia khusus untuk saham-saham yang breakout dari channel downtrend. Dan jarak ke resist itu cukup jauh, jadi berupa kopongan atau kosong. Contoh kayak di sini ya, dia breakout channel, jaraknya kosongnya lumayan karena di sini nggak ada garis-garis, maka menarik ya. Di sini nggak ada garis-garis, jadi cukup menarik. Targetnya biasanya ke area resistnya atau bahkan kadang-kadang ada MA200 di sana, jadi targetnya ke MA200. Di sini juga ada divergen. Nah, nanti kalau teman-teman ketemu saham seperti ini lagi, boleh banget untuk spek buy. Ini contoh lainnya, di saham yang keluar dari channel downtrend-nya ada momentum. Targetnya juga ya segini tuh. Ini juga waktu itu ya TOWR breakout channel. Ini juga walaupun nggak nyampe sampai ke sebelah sini, tapi dia nyampe di resist yang sebelah sini. Jadi begitu breakout kita spek buy, ya paling kita ikutan sebentar aja. Kalau misalnya dia udah melemah momentumnya, itu menjadi sinyal untuk exit ya. Contoh lain, ini juga breakout, waktu itu ADI ya, ADI-nya udah naik, udah selesai mungkin. Saya belum belum kasih yang update-annya lagi si ADI. Tapi contohnya seperti itu. Ini yang di auto, ini juga ya hasil akhirnya, ini sebelum, ini sesudah. Tuh, ketika dia naik ada momentum. Ini sebenarnya channelnya begini, ini keluar channel, sini ada momentum. Jadi menarik untuk kita ikutan. Contoh lain, ini pola yang lain, namanya divergen. Kalau divergen itu, kalau momentum melemah, artinya jadi harganya sama rata atau bahkan harganya meningkat kadang-kadang, tapi momentumnya melemah secara tren. Ini trennya melemah. Ini puncak dari dua gunung momentumnya itu melemah. Itu kita bisa siap-siap untuk taking profit supaya nggak kena penurunan ini ya. Sayang sekali. Jadi harusnya kita bisa taking profit di atas. Contoh lain di sini juga ESA. Di sini pelemahan momentum, harganya naik, di sana kita bisa siap-siap untuk taking profit atau pasang trailing stop. Ini juga contoh lain, momentum melemah. Ini kalau ini contoh yang breakout ya. Nah, walaupun ini waktu itu di breakout-nya nih, sebelumnya. Ini chart sebelum, ini sesudah. Jadi yang sebelum itu dia udah breakout, kita bisa ikutan. Memang sih nggak nyampe, belum nyampe ke sini ya, ini chart terbaru soalnya di 2024. Cuma at least kita bisa copet-copet lah fast trading seenggaknya di saham seperti ini ketika dia breakout dari fase downtrend-nya. Kalau yang ini ada pelemahan momentum. Jadi kalau teman-teman ngelihat saham yang naik tinggi tapi momentumnya mulai melemah, terlihat seperti divergen, maka perketat trailing stop-nya supaya aman ya, nggak kena seperti ini, sayang banget tuh. Ini juga kalau ini divergennya adalah di sini ya.
Di sini breakout dari channel downtrend, di situ bisa teman-teman ikutan. Begitu momentumnya menurun, melemah, daerah sini itu harusnya kesempatan untuk taking profit dan kabur dulu. Ini contoh divergen juga, tapi divergennya yang di sini ya breakout channel bisa ikutan, at least sampai MA 200 tuh. Contoh lain ini breakout Buffin, ini yang terbaru sih, tapi nanti kita lihat ya, apakah dia mampu mencapai 1020. Di sini ada resist terdekatnya tuh. Bisa nggak dia ke sana? Ini kemarin udah dibahas ya, si Buffinnya saya udah mention dan hari ini naik kalau nggak salah ya. Closingnya berapa persen saya lupa. Nanti harus dicek lagi. Ini untuk momentum yang mulai merah. Nah, itu yang harus teman-teman hindari. Jadi kalau ngeliatin saham yang momentumnya sudah mulai melemah, itu udah menjadi warning, apalagi muncul segitiga merah, apalagi menjadi merah, itu udah mesti hati-hati. Cuma kalau SMDR ini memang ada MA 200 sih ya, mungkin akan mantul dulu. Terus contoh lainnya di TLKM, lihat ya, bisa teman-teman lihat apa yang terjadi kalau momentumnya merah maka terjadi penurunan. Sehingga kita bisa menghindari saham-saham yang merah. Jadi kalau teman-teman pas request chart ngelihat, ih kok chartnya merah momentumnya, maka hindari aja dulu ya. Walaupun kadang-kadang saat dia momentumnya merah, dia mungkin sideways, atau bahkan kadang ada candle hijau, ya ternyata dia hanya mantul sementara habis itu melanjutkan penurunannya. Jadi itu sekilas kita masuk ke requestan sahamnya, yaitu saham pertama Roti dan Demas, juga Cevin. Jadi pakai chart ini tuh gampang banget, tools ini tinggal ketik aja di Telegram langsung muncul. Bisa diakses lewat HP ataupun laptop. Jadi lewat mana aja, yang penting ada Telegramnya. Terus tinggal ngeliatin momentumnya seperti apa. Tadi kan saya udah jelasin ya, yang merah, yang biru, yang pink. Nah, ini kebetulan dia pink-pink. Ini artinya lagi sideways. Dan likuiditasnya kita bisa lihat di sebelah kiri, ini ada keterangannya banyak informasi yang bisa kita pakai. Biasanya saya tidak begitu suka ya saham yang di bawah 1 miliar rata-rata transaksinya. Kenapa? Karena ya begitu, kadang-kadang nggak apa ya, masuknya susah, keluarnya susah, dan apalagi kalau misalnya saya bahas di sini gitu, atau misalnya untuk direkomend ke member ataupun ke teman-teman yang lain, kan susah ya, sahamnya nggak liquid, mau beli mau jual susah. Dan rentan banget untuk dimainkan oleh market maker, oleh bandar, oleh siapapun yang punya duitnya gitu. Ini transaksi hari ini aja hanya 480 juta. Jadi, kurang ya. Saya sih menyarankan jangan, cari aja saham yang liquid. Kadang-kadang ada gorengan yang liquid dan menarik, sama yang kayak tadi saya bilang di depan. Waktu itu Fire pernah, tapi memang volumenya tuh meningkat ya. Kalau ini jadi belum ada momentum, belum ada volume, jadi agak kurang suka tuh. Walaupun ada momentum, ada volume, tapi cuma sebentar tuh, cuma sampai MA 200 dia turun lagi. Ya, jadi aku sih kurang sreg sama ini, mungkin cari saham lain aja yang lebih menarik. Demas, Demas rata-rata transaksi di 3 miliar, ya oke lah. Hari ini volumenya lumayan, tapi momentumnya juga masih berupa titik pink, artinya sideways. Paling targetnya ke MA 200, karena sebelumnya dia gagal terus ya, menembus MA 200, paling targetnya ke 163 nih, area 163. Dengan support di 154. Di sini 154. Itu support, resistnya udah ya. Terus Cevin yang di-request tuh. Baru tadi saya bahas gimana kalau teman-teman ngelihat yang momentumnya berwarna merah. Jadi udah kurang oke ya, apalagi dia lagi lumayan nih. Mantul sih akan mantul biasanya, saham apapun yang terkoreksi sangat dalam atau, eee, mengalami penurunan yang sangat tajam, biasanya tetap akan mantul. Cuma, ya begitu, mantulnya seberapa tinggi, ya kan? Kalau bisa sih dihindari, kalau udah punya ya mungkin sebaiknya sell on strength atau SOS.
Di area mana? Mudah-mudahan nih kalau dia mantul, mantulnya ke biasanya sih di win line. 448. Mudah-mudahan ya, tapi maksimal di 460 atau 470 area breakdown-nya. Cuma nanti lihat aja kalau misalnya dia nggak mampu sampai 448, misalnya cuma di sini doang, di bawah situ, lalu dia udah mulai balik arah, nah teman-teman boleh SOS di area sana juga. Ini ya, Cevin. Ini Cevin belum oke, Demas dan Roti belum ada momentum. Saya share saham yang menarik. Tadi udah saya requestin. Komposit, kita lihat dulu deh kompositnya. Tadi belum saya share analisa, nggak jauh-jauh sih dari analisa yang kemarin karena baru hari Senin ya, ini baru selisih 1 hari. Momentumnya warna pink, berarti masih sideways, menunggu apakah dia akan breakdown. Kalau breakdown, wait and see dulu. Jangan buru-buru nangkepin saham-saham, khawatiran nanti malah nangkepin pisau jatuh. Jadi wait and see aja dulu apakah dia mampu untuk mantul. Kalau mantul baru boleh spek buy. Kalau dia baru breakdown, jangan langsung nangkepin. Kita tunggu sampai dia capek turunnya ya. Jadi ini masih hati-hati. Foreign-nya juga mulai net sell lagi. Lumayan tuh, kayaknya di BRI ya net sell-nya. Tunggu ya. Iya tuh BRI, BMRI, Telkom, BNI, Brand. Ini net sell-nya ya. Ya, betul. 69. Oke. Kita lanjut ke saham yang pertama yaitu BNGA. BNGA-nya menarik. Kenapa? Karena hari ini dia break ya. Break 1825, volumenya tiba-tiba gede nih. Potensinya kalau mau ngelihat gimana sih cara entry-nya, kita lihat aja supportnya 1825, lihat VWAP-nya juga area-area yang sama, 1827 kita tinggal buletin ya 1825, kita bisa lihat di hourly-nya juga ada support 1825 sampai support win line 1810, jadi kita bisa spek buy kira-kira di area sana. Haki-haki ini bisa dipakai juga, biasanya saya paling suka pakai ini kalau misalnya mau ikutan saham yang lagi breakout atau misalnya lagi koreksi, atau mau mengawal saham yang udah kita beli. Jadi cara pakainya adalah kita lihat aja bar yang paling bawah ini, namanya bar haki. Kalau hijau-hijau artinya banyak yang beli atau banyak yang haka, kalau merah-merah artinya banyak yang jual atau haki. Hajar kiri ya. Jadi gampang banget. Si BNGA di 5 menitnya ini masih oke, grafiknya masih naik ya, dan masih ijo-ijo, tapi harus pantau besok nih. Banyak nggak yang taking profit? Kalau banyak yang taking profit, maka kita ntar nungguin aja di 1825-nya. Next supportnya di sampai 1775 sebenarnya masih menarik ya. 1780 lah, karena low hari ini 1780 itu menjadi supportnya. 1825, 1780 itu area-area supportnya. Momentumnya sih belum ada banget ya, masih berupa titik pink. Jadi kalau bisa sih buy on weakness, tapi kalau besok misalnya mau spek buy, titip sendal dulu boleh, barangkali dia akan menuju ke 1930. Itu area resist. Resist 1930. Selain BNGA, Arto. Arto kemarin udah saya share juga sebenarnya. Jadi dari kemarin ada 10 saham, si Bevin jalan, Adronya sempet jalan, dan Cleo-nya jalan, Artonya juga jalan. Sisanya buy on weakness, kalau misalnya udah buy on weakness bird harusnya udah oke, udah cuan ya. Auto hari ini jarum kalau nggak salah. Autonya candle jarum, jadi wait and see aja menurut saya juga di area ini. Mendingan sih 2210 ya, sampai 2110. Nah itu lebih lebih aman menurutku. Jadi buy di support aja. Lalu tadi kan kita lagi bahas Arto. Arto. Artonya sih oke, closingnya menarik.
momentumnya oke. Yang belum punya atau telat entry, buy on weakness aja ya. Support di 2.500 sampai 2450 itu support. Untuk resistnya belum saya mention nih. Kalau nggak salah ini 2.700 sampai 2.800 itu area resist juga, sampai 3170. Itu juga area resist. Jadi satu-satu ya, dia akan menguji resistnya satu-satu. Barangkali, dia naik, turun, naik lagi, gitu. Oke, si Arto kemarin udah dibahas, hari ini saya bahas ulang, jadi masih cakep. Bevin kemarin juga sudah, hari ini kita tinggal kawal aja ya. Bevinnya hari ini highest-nya di lumayan tuh, highest-nya di 915. Sempet berapa persen ya tadi kalau nggak salah, 7% kah? Lupa deh saya. Jadi lumayan ya si Bevinnya, barangkali kalau teman-teman ada yang udah cuan tinggal pasang trailing stop aja. Kalau yang belum, buy on weakness aja deh. Momentumnya sih belum ada banget, tapi udah cukup menarik ya. Buy on weakness mungkin di area 840 sampai area 800. Lalu Bird kemarin juga udah saya mention, jadi kalau buy on weakness di hari ini low-nya 1655 itu lumayan tuh ya sebelah sini. Targetnya mudah-mudahan sampai MA 200, tapi ini juga udah mendekati area resist sih. Yang belum dapet mungkin wait and see aja. Ini sih momentum dan volumenya lumayan ya. Tapi kalau udah deket area resist agak high risk juga. Dengan supportnya di Winline 1600, selama dia masih di atas Winline ini masih oke. Tadi resist udah ya, resist 17.15, 17.45 nih kita buletin aja tuh. Ini angkanya sih ada di sebelah sini semua. Jadi kalau teman-teman mau analisa secara mandiri sebenarnya bisa ya. Karena support dan resist itu sudah tersedia di chart ini, sudah automatic generate by system. Jadi nggak perlu tanya-tanya ulang, nggak perlu tanya-tanya eh, ke coach-nya, nggak perlu tanya-tanya teman, ini sudah ada semuanya. MA 200 juga sudah ada, kelihatan momentum, kelihatan volume, bisa ngeliatin divergence dan sebagainya. Oke, ERA. ERA masih menarik, momentumnya ada juga, mudah-mudahan bertahan ya di atas MA 200. Secara tren besarnya kayaknya masih downtrend sih. Ini lagi menguji area MA 200-nya aja nih. Selama dia di atas 400 ini masih bagus, mudah-mudahan dia akan uji high yang di sini lagi 428 ya, 428. Coba kita cek weekly-nya. Tuh, weekly-nya masih di sini sih, belum ada momentum. Jadi era ini untuk fast trading aja, karena tren besarnya masih belum oke-oke banget. Sini ya. Saya ulang, support 400, resist 428. Jadi di sana. Area tradingnya di sebelah sini. Kecuali dia breakout, kalau dia break, maka berpotensi lanjut ke 438 atau bahkan ke 464. Tapi satu-satu ya resistnya dilewatin dulu. Ini kalau mau tertarik sama era berarti buy on weakness aja karena marketnya juga lagi begini, khawatirnya nanti ikutan koreksi si eranya. Jadi buy on weakness aja. Oke. Itu saham kelima dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada saham yang mau ditanyain juga silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi ya. Thank you untuk semua teman-teman yang tetap setia di YouTube ini. Mudah-mudahan akan berlanjut terus. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa belum misalnya di YouTube ini besok libur, maka teman-teman boleh mampir ke Telegram, nanti kita akan share beberapa saham secara gratis juga, oke? Sukses ya, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you and bye-bye.